Halo, selamat pagi semuanya. Dan ini pertemuan kita yang pertama setelah UTS ya. Pagi ini kita akan membahas tentang perangkat lunak sistem, di mana dalam teknologi informasi, perangkat lunak sistem itu ya menjadi dasar operasi, selain hardware ya tentunya, ini berupa software gitu ya, sebagai dasar operasi untuk mengoperasikan suatu sistem komputer. Dan ini coba saya cuplik dari berbagai sumber, dan mungkin seperti sejarah ya ini ya nantinya ya, karena banyak hal yang sifatnya perkembangan saja. Karena perangkat lunak sistem itu ya fungsinya spesifik ya, berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem dan operasi. Nah, oleh karena itu ini hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang perkembangannya. Oke, begitu ya. Dan nanti di beberapa menit atau mungkin mendekati akhir nanti akan ada beberapa pertanyaan yang menjadi tugas untuk minggu depan. Jadi silakan disimak video ini sampai selesai. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut saja ya. Nah, oke, yang pertama macam-macam perangkat lunak. Jadi selain perangkat lunak sistem, juga ada perangkat lunak yang namanya aplikasi yang akan kita bahas minggu depan. Nah, perangkat lunak sistem itu bagaimana? Itu merupakan program-program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Jadi kalau boleh kita bilang bahwa perangkat lunak sistem ini adalah manajernya. Seperti kalau suatu perusahaan gitu ya, dia punya beberapa pihak, beberapa orang yang menjaga operasinya, ya, kontrol operasinya. Nah, itulah fungsi perangkat lunak sistem. Nah, di sini misalnya ya, bisa berupa sistem operasi, seperti kalau di handphone kita, itu menggunakan sistem operasi Android. Di laptop kita biasanya menggunakan Windows atau Linux yang umum ya, atau Mac. Tapi yang paling banyak saya rasa Windows ya, yang masih banyak digunakan di Indonesia. Lalu utilitas, itu adalah berbagai perangkat lain. Device driver nanti digunakan untuk menginstal atau mengkontrol hardware yang masuk ke dalam sistem kita. Contohnya keyboard, sound, dan sebagainya. Penerjemah bahasa ini nanti kaitannya dengan perekam suara juga. Nanti dia dan katanya sama apa namanya? Katanya dengan ketikan, di mana fungsi ini adalah untuk menerjemahkan. Seperti kalau kita menggunakan Microsoft Office, seringkali muncul, oh ini harus diperbaiki, kata bahasa Inggrisnya harus diperbaiki, atau mungkin kita bingung bahasa asingnya, kita bisa gunakan penerjemah bahasa. Nah, ini penjelasan singkat ya, sistem operasi tadi sudah saya contohkan. Utilitas ini untuk mengalokasikan sumber daya dalam sistem komputer. Device driver mengendalikan berbagai piranti ya, tadi seperti keyboard, sound, dan sebagainya. Penerjemah bahasa yang dibuat oleh pemrogram menjadi bentuk yang dapat dijalankan oleh komputer secara langsung. Jadi ini bahasa program juga ya, bahasa program di mana penerjemah bahasa ini bisa menerjemahkan perintah yang kita masukkan ke dalam komputer. Sistem operasi itu intinya merupakan perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer. Jadi merupakan direktur utamanya, quotes ya, apa namanya, dalam tanda kutip ya, direktur utamanya. Nah, fungsi sistem operasi ini untuk memanage proses, memanage sumber daya, dan memanage data. Manajemen proses meliputi penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Manajemen sumber daya meliputi pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer, termasuk memori, baterai, dan sebagainya. Manajemen data, dia mengendalikan data yang masuk dan keluar, menyimpan dalam bentuk memori utama. Ya, kalau sumber daya tadi lebih ke arah RAM, kalau manajemen data ini input-outputnya bisa ke arah ROM. Itu sudah kita bahas di RAM dan ROM, sudah kita bahas di sebelum UTS ya. Nah, ini macam sistem operasi. Mungkin yang familiar, teman-teman semua familiar dengan
Windows ya. Mungkin sekarang sudah masuk ke 7, 8, bahkan 10 ya. Ini perlu ditambahkan 10 ya. Tapi awalnya sistem operasi sekitar tahun 80-an, 80 90-an, itu menggunakan yang namanya DOS, Disk Operating System. Dan ini merupakan, ini full bahasa perintah. Jadi kalau kita menggunakan sistem DOS ini, kebanyakan kita mengetik perintahnya, bukan klik dan drag seperti sekarang itu. Kita bisa klik, kita bisa seret, kita bisa pindahkan gitu kan. Tapi kalau dulu ini fungsinya menggunakan ketik. Jadi jendela DOS itu hitam seperti itu ya, dan kita bisa berikan perintah, misalnya copy kemana, atau buka ini dan sebagainya, open folder apa gitu ya, itu bisa kita gunakan menggunakan perintah. Saya pernah menggunakan, tapi itu waktu itu hanya kelas saya apa ya, SMP kalau nggak salah. Itu untuk kelas latihan dasar pemrograman, tapi pemrograman untuk sekolah menengah ya, jadi itu hanya pengenalan saja. Itu terakhir kali saya menggunakan DOS. Selanjutnya sudah menggunakan Windows berbagai versi ya, updatingnya 95, 98, Millennium Edition, XP, yang cukup populer XP waktu itu, tahun 2000-an something, Windows 7, 8, dan sekarang 10. Ada juga Windows NT sama Windows 2000, ini juga, ini pengembangan dari Windows yang atasnya ya, karena dia mendukung multitasking dan multiprocessing. Tapi untuk sekarang ini, karena prosesor juga sudah menggunakan multiple core, sehingga untuk Windows yang baru sudah bisa menggunakan multitasking dan multiprosesor juga. Novel NetWare itu merupakan sistem operasi LAN sebelum Windows NT ya. Jadi ini pun juga sudah sekitar 90-an. OS 2 itu biasanya digunakan untuk IBM PC oleh IBM. Dia mendukung multitasking dan networking. Unix ini beberapa menggunakan yang namanya Unix ya, tapi tidak terlalu umum di Indonesia, kecuali digunakan untuk beberapa programmer yang spesifik. Linux itu open source yang diciptakan oleh Linux dan menjadi pesaing sistem Windows. Jadi selain Windows yang digunakan cukup banyak gitu ya, itu adalah Linux. Nah, itu merupakan beberapa macam sistem operasi ya. Lalu bagaimana penanganan proses dalam sistem operasi? Apa saja yang dia cover? Apa saja yang dia handle dalam kegiatan sistem operasinya? Ada beberapa macam yang utama, 5 macam yang utama. Yang pertama, penanganan secara multi-programming, yaitu untuk menjalankan 2 atau lebih ya program secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagi sumber daya dalam waktu yang berlainan. Ya, menjalankan program dan berbagi sumber daya. Dia multi-programming, dia mengatur untuk program. Time sharing itu memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya dengan jumlah yang sama. Jadi biasanya kalau kita dalam satu beberapa work desk ya, beberapa PC, contoh dalam satu perusahaan gitu ya, itu kan seringkali kita perlu connect antar divisi, antar bagian, antar PC sendiri. Nah, time sharing ini memungkinkan pemakainya, beberapa pemakai dapat berinteraksi menggunakan satu atau beberapa tugas ya, beberapa tugas dalam waktu yang sama. Penyimpanan virtual itu untuk membagi program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan berukuran sama. Biasanya kalau kita menjalankan suatu program, misalnya buat yang gamer mungkin lebih paham ya. Satu game itu kan size-nya sangat besar dan dia terdiri dari beberapa komponen file. Contoh ada yang untuk running gameplay-nya sendiri, ada yang untuk running movie-nya, misalnya ada movie atau scene-nya, ada yang running untuk tombol dan sebagainya, untuk penekanan tombol dan sebagainya. Nah, masing-masing bagian itu supaya mudah dicerna oleh prosesor, maka sistem operasi ini menyimpan secara virtual bagian-bagian itu. Jadi misalnya ini juga dibantu oleh RAM biasanya. Karena RAM itu fungsinya untuk menyimpan sekilas ya,
sebelum dia dijalankan oleh prosesor. Nah, jadi ini menggunakan namanya penyimpanan virtual atau virtual memory. Kalau penuh, biasanya akan terjadi yang namanya game menjadi lag, atau program ya, bukan hanya game maksud saya. Program menjadi lag. Lag itu bahasa Jawanya ya lemot. Gitu ya. Itu adalah penyimpanan virtual. Nah, multitasking ini adalah kemampuan seorang pemakai menjalankan sejumlah program dalam waktu yang sama. Contoh seperti sekarang ini, saya membuka Zoom untuk recording, kemudian saya membuka PowerPoint ya, PowerPoint. Mungkin juga saya bisa buka yang lain sambil memproses yang lain. Oh ya, Google Chrome untuk upload program atau upload file di Google Classroom dan sebagainya. Jadi ini kemampuan yang saya rasa cukup berfungsi, berguna di dalam komputasi ya, multitasking. Dan multiprocessing ini adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan 2 atau lebih instruksi secara serentak. Jadi kalau multitasking ini menjalankan ya, program, jadi ini berjalan ya dua-duanya. Multiprocessing ini menjalankan instruksi secara serentak. Misalnya, ini ya, saya sedang menggunakan laptop ini misalnya, satu bagian itu dia saya minta untuk running atau processing, misalnya ya anggap aja game gitu aja ya, game gitu kan, satu proses. Dia memproses, karena bukan hanya membuka atau menjalankan, tapi dia memproses, karena dia harus berpikir terus. Yang satu lagi saya gunakan untuk membuka software, misalnya untuk pemetaan. Nah, dia juga berputar. Saya minta dia untuk membuka beberapa file, menjalankan pemodelan dan sebagainya. Dia berjalan lagi. Kemudian yang lain saya minta dia untuk memutar musik, misalnya gitu ya. Satu lagi dia saya minta untuk merekam layar ini misalnya. Nah, itu kemampuan multiprocessing namanya. Jadi instruksi. Kalau menjalankan itu biasanya cukup sudah open, sudah jalan seperti biasa. Tapi kalau processing itu saya berikan instruksi sehingga dia berjalan atau berproses. Nah, itulah hal-hal yang dapat ditangani oleh sistem operasi. Nah, lalu utilitas. Apa itu utilitas? Utilitas merupakan program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem, misalnya untuk memformat disket, memformat memori, memformat USB flash disk dan sebagainya. Ada lagi dia bisa digunakan untuk backup. Ada beberapa sistem operasi yang sifatnya untuk backup, bahkan di handphone kita juga ada. Mungkin Anda pernah lihat tombol untuk backup ya. Menyalin memori untuk disimpan di suatu piranti penyimpanan atau kita unggah ke cloud. Ya, seperti misalnya kita menggunakan Google Drive seperti itu. Data recovery ini juga mungkin Anda pernah melihat di laptop atau di HP juga ada untuk memulihkan data yang rusak. Bisa karena sesuatu ya, data yang rusak ya. Biasanya karena memori card-nya mengalami kerusakan, bisa karena jatuh, ketegangan pendek, bisa mengalami karena air, kerusakan karena air, dan sebagainya. Antivirus, ya ini Anda sudah cukup paham pasti ya, mengatasi atau menangani penularan virus dalam komputer. Kompresi data, untuk menyimpan data lebih kecil, biasanya bentuknya archive ya, zip seperti itu. Defragment, itu untuk menata, mengelola bagian-bagian atau penyimpanan-penyimpanan dalam komputer, supaya lebih cepat. Memorinya tidak akan terbebani. Lalu pemformat disk ini dia untuk menyiapkan suatu penyimpan USB atau hard disk untuk menyimpan data atau program. Dia diformat itu artinya seperti kalau kamar itu kita tata dulu, mungkin kita beres-beresin dulu supaya kita bisa mengisi kamar itu dengan barang-barang yang lebih banyak lagi. Nah, itu seperti analoginya seperti itu ya untuk membayangkannya. Device driver itu program untuk membantu komputer mengendalikan piranti peripheral. Ya, dan biasanya disediakan oleh vendor. Misalnya, kita pengen memasang modem, kita pengen memasang printer atau scanner. Kita harus menginstal dulu device driver-nya. Atau kita mau memasang keyboard baru, misalnya gitu ya. Dia harus diinstal dulu device driver-nya. Kalau Anda pengen lihat di laptop Anda, misalnya ada yang menggunakan laptop, cari saja di control panel, lalu nanti device manager. Nanti akan muncul apa saja yang terkoneksi dengan ini. Misalnya Bluetooth, ya, hardware Bluetooth, hardware untuk Wi-Fi, itu semua harus dikontrol oleh device driver. Jadi badannya device driver ini seperti security gitu ya, yang dia harus melihat siapa saja yang
terkoneksi dengan prosesor kita, dengan motherboard kita, ya, dengan perangkat kita. Apa sih yang terkoneksi? Itu menggunakan device driver. Nah, ini penerjemah bahasa ini lebih ke orang pemrograman ya, karena bahasa pemrograman ada dua tipe, yaitu bahasa human language ya, human language itu ya bahasa biasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, itu juga bisa diterjemahkan. Tapi si penerjemah bahasa ini dia juga bisa menerjemahkan human language, ya, human language dengan menuju programming language atau bahasa pemrograman. Ya, bahasa manusia, language, human language menjadi programming language. Ya, ini orang pemrograman biasanya yang lebih paham ya, tapi saya cuma akan share aja supaya kita semua tahu kalimat atau kata-katanya seperti apa. Nah, assembler ini itu menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan, assembly, ke dalam bahasa mesin. Compiler ini mengkonversi semua kode sumber menjadi kode objek. Interpreter ini menerjemahkan setiap instruksi dan kemudian menjalankan instruksi tersebut, bahasa perintah. Ini misalnya gini, waktu itu kita pernah membahas tentang bagaimana kalau kita mengetik ya menggunakan keyboard gitu ya. Nah, itu kan tentunya ini ada beberapa tombol, ada beberapa kata atau huruf ya. Nah, dia perlu diinterpretasikan instruksi itu menjadi perintah. Nah, itu yang digunakan oleh atau dilakukan oleh interpreter ini. Ini walaupun mungkin ya, kalau kita sendiri tidak menggunakan secara langsung loh. Karena kalau sekarang ini kita mau membuka suatu folder, kita tinggal double klik ya. Bayangkan kita klik mouse, klik-klik dia akan membuka. Nah, sebetulnya dalam background-nya ya, si OS ini, operating system ini, dia sedang menerjemahkan perintah ya. Manakala satu folder A diklik 2 kali, ada instruksi klik 2 kali di folder itu, jika menerjemahkan menjadi open folder. Ya, open folder. Atau saat kita klik sekali, kita tarik ke samping, dia akan drag ya. Nah, dia juga akan memberikan perintah. Tapi itu tidak kita lihat atau tidak kita sadari biasanya. Khususnya untuk Windows yang versi generasi yang setelah XP ke atas ya, ke sini ya. Tapi waktu itu masih DOS, itu sangat terasa sekali. Jadi kalau kita pengen membuka folder, itu tidak ada foldernya misalnya muncul folder gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kalau sedang kan kita tinggal ada folder, ya, kita kasih panah gitu ya, kita kasih panah gitu. Nah, ini kita klik. Nah, klik gitu kan. Tapi kalau dulu kita harus ketikkan dulu perintahnya. Kita harus ketikkan open misalnya gitu ya. Kita ketikkan open. Misalnya kita mau buka C, folder C ya. Kita kita harus klik folder open C. Ini ada garis tepi 2. Kemudian foldernya misalnya namanya aku gitu ya, foldernya aku misalnya gitu. Ya, kita harus seperti ini. Dia harus ketik ya. Ini saya cuma gambar ya supaya ada bayangan. Tapi dia harus ketik open C T2 garis tepi 2. Ini kalau salah ketik sekali ya dia tidak mau berjalan karena dia tidak paham perintahnya. Aku gitu. Misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ada lagi beberapa klasifikasi bahasa pemrograman yang kalau Anda punya teman di TI bisa lebih bisa bertanya lebih banyak. Ini beberapa yang saya coba kumpulkan dan pernah melihat saja ya. Jadi bukan menggunakan karena bahasa pemrograman ini memang lebih banyak ranahnya di teman-teman teknologi informasi. Yang pertama bahasa mesin itu ini bahasa generasi pertama ya. Jadi instruksinya itu sederhana dan operasinya sederhana sekali. Ya, waktu itu hanya bisa menjalankan on off, play atau stop dan sebagainya. Bahasa rakitan, bahasa generasi kedua, fungsinya lebih banyak dibandingkan yang bahasa pertama ya.
sudah mulai ada proses untuk bahasa untuk memproses. Lalu yang generasi ketiga sudah mulai masuk ke prosedural. Generasi ketiga ada Fortran, Pascal, ini sudah merupakan Microsoft Basic gitu ya. Itu untuk prosedur. Bahasa non prosedural itu untuk generasi keempat ya, Oracle, Nomad. Ini bedanya dengan prosedural, artinya bahasa non prosedural ini dia lebih dinamis sifatnya. Kalau prosedural itu seperti apa ya, langkahnya sudah step by step. Kita perintahnya harus step by step. Kalau non prosedural dia bisa dinamis atau bisa terpisah. Yang generasi kelima ini sudah AI apa ya, artificial intelligence ya, AI ya, Prolog, List ini sudah merupakan generasi terakhir di mana dia mulai bisa berpikir. Jadi dia bisa menerjemahkan perintah yang kita berikan dan melakukan analisis terhadap perintah itu atau merekam perintah-perintah yang sering kita lakukan. Dia belajar. Untuk yang ini dia belajar. Dan kalau kita menggunakan software yang sifatnya complicated ya, termasuk dalam memberikan perintah pada mesin kerja yang cukup kompleks atau bahkan robot ya, kita perlu menggunakan bahasa kecerdasan buatan seperti ini. Dan ini juga banyak macamnya. Saya pun ya bermodalkan googling ya, mendapatkan nama-nama. Ini pun saya juga tidak memahami secara langsung bahasa pemrograman karena ini spesifik sekali. Nah, Anda bisa coba googling ya, atau kalau Anda punya teman di teknologi informasi, Anda bisa coba tanyakan di sana. Nah, ini tadi ya, ini contoh-contoh yang tadi saya berikan ya. Ini, oh ya, dulu awalnya masih binari ya, binari aja menggunakan bahasa mesin ya, jadi perintahnya sederhana sekali ya. Instruksi, nah seperti ini ya, muat ini ke sini, ini ke sini. Ini lebih ke waktu itu lebih banyak ke untuk perintah-perintah seperti ini ya. Dan ini memang generasi pertama dengan hardware yang cukup besar waktu itu. Generasi kedua itu lebih enak karena dia sudah menggunakan dia menggunakan apa ya, seperti perintah ya, move, in, interupsi dan sebagainya, stop, start itu sudah mulai. Kalau ini dia sama instruksinya, tapi apa, menggunakan kode binary 0101. Nah, setiap kode ini kan menandakan satu apa namanya, dia satu ini menunjukkan satu kode. Ya. Bila Anda lihat B itu 1011, 1011. Bahasa mesin menerjemahkan ini sebagai B. Kalau dalam human language 0 ya 0. 2 0 0 1 0. A 0 1 0 1 0. Masing-masing ini ya 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0. Jadi kalau ini si mesin ini dia menerjemahkan ini sebagai 2 2 2 B 2 2 A. C D, perhatikan ya 2 sama nih. 1 0 1, kalau 0 ya 0 0 0. Dan seterusnya. Wow, ini luar biasa yang membuat ya. Saya tidak habis pikir kok bisa ya. Kemudian yang ini lebih dipahami ya, move dan sebagainya, dia ada perintahnya. Generasi ketiga sudah mulai prosedur yang rinci ya, dia bisa high level language ya, karena ya dia menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Ya seperti kita bilang, kita berkata itu, switch folder A with folder B, atau delete folder A, dia sudah bisa menginstruksikan. Generasi keempat ini dia karena tadi ya non prosedural, dia lebih fleksibel saja digunakan untuk berbagai perintah, untuk berbagai bahasa, untuk berbagai level bahasa, ya, dan mengurangi waktu pemrograman dalam membuat program karena dia lebih ringkas, lebih singkat, ya waktunya juga lebih pendek ya untuk memprogram, tapi juga lebih kompleks, lebih banyak lagi fungsinya, lebih kompleks lagi. Nah, penulisan kodenya juga lebih sedikit dibandingkan yang prosedural. Kalau prosedural itu benar-benar harus rinci saat kita mau ke arah mana, perintahnya di awal juga harus detail. Ya, pakai kalau apa, kurung-kurung buka dulu, lalu panjang sekali ya bahasa pemrograman seperti itu.
Nah, generasi kelima sudah menggunakan AI, termasuk yang ini ya. Mungkin saya yakin yang pernah kita gunakan itu ini ya, FaceTime. Itu bisa, saya yakin Anda menggunakan Office baru, bahkan di handphone Anda, kalau mungkin di Android yang baru sudah bisa semua ya harusnya ya. Anda coba buka keypad-nya atau keyboard-nya gitu, ada gambar mikrofon ya, Anda klik, lalu Anda coba berbicara, maka HP Anda akan ketik langsung apa yang Anda ucapkan. Ya. Ada juga Google ya, nah ini yang cukup canggih. Kalau di sini dia contohnya dia ya di perusahaan Dell punya Astadli dan sebagainya. Tapi kita juga punya Google Assistant di HP Android yang baru misalnya. Atau kalau iPhone ya menggunakan Siri ya, masih ada Siri ya. Saya kurang paham dengan iPhone. Nah, Anda bisa tanyakan ke Google misalnya seperti ini. Ya, saya bisa bertanya pada Google dan dia akan berbicara seperti layaknya manusia. Itu yang luar biasa. Halo Google. Opening Google Now. Ya, dia langsung bisa berbicara seperti ini. Google, selamat pagi. Pagi. Ya, seperti itu yang contoh voice type dan juga voice recognition. Bahkan dia bisa bernyanyi loh. Google coba bernyanyi. Oh, sebentar, dia tidak mau. Google bernyanyi. Nah, coba ya, kita coba yang lain. Biasanya dia bisa bernyanyi. Halo Google. Halo, dalam persiapan menyambut Ramadan, saya ngumpulin puisi, tips pikiran positif, dan inspirasi untuk mengawali kebaikan. Katakan saja kalau Anda mau dengar. Nah, itu seperti, karena dia mengenali suara kita dan mengenali perintah yang kita berikan. Ya, bukan hanya voice type dan juga ASK ya, dia menggabungkan antara voice recognition dengan mesin pencari, dengan kemampuan dia untuk mengoperasikan suatu aplikasi. Misalnya saya minta Google untuk membuka aplikasi misalnya aplikasi Zoom misalnya, dia akan membuka aplikasi Zoom. Ya, jadi seperti robot ya, seperti robot pintar. Ya. Nah, ini untuk beberapa tadi ya yang tadi saya masukkan tadi, ada Fortran dan sebagainya, Pascal itu masing-masing punya fungsi dan ini Anda bisa baca sendiri ya. Untuk yang teknik ya, untuk bidang bisnis, UTech, laporan. Ini biasanya digunakan untuk program basic di perusahaan-perusahaan. Jadi setiap perusahaan punya piranti sendiri atau punya bahasa pemrograman yang disukai sendiri tergantung dari bidangnya ya. Nah, seperti ini. Anda bisa baca sendiri. Nah, seperti ini. Sekarang juga sedang musim pemrograman berbasis blok ya. Jadi seperti kita bisa menggunakan khususnya untuk anak-anak ya. Ini mulai kalau Anda coba googling atau buka di Instagram ya, sudah banyak pihak yang mengatakan coding atau coding for kids ya. Nah, itu bahkan anak-anak pun sudah dipelajari atau sudah diajari untuk membuat program. Nah, itu bisa digunakan menggunakan Scratch gitu ya. Kemudian App Inventor itu beberapa aplikasi untuk kita membuat aplikasi ya, untuk membuat suatu perintah programan. Nah, ini wow, ini era 4.0 saat ini ya sudah dituntut untuk mulai memahami yang bersifat coding. Ya, mungkin kalau kita di bagian hulu ya, kita di bagian pembuat program ya, kita harus menguasai atau kita harus menguasai untuk membuat startup. Tapi beberapa seringnya kita menggunakan kita sebagai usernya atau kita sebagai healernya. Tapi ada baiknya kita juga mulai memahami bagaimana suatu aplikasi itu dikembangkan ya, supaya lebih mendalami juga. Nah, seperti itu yang bisa saya sharekan untuk hari ini. Intinya,
kesimpulan untuk hari ini memang ada beberapa macam sistem ya, sistem perangkat lunak sistem yang fungsinya spesifik. Yang paling penting tadi ya sistem operasi, itu yang tentunya yang utama otaknya. Yang kedua adalah utilitas untuk mendukung ya berbagai perintah-perintah yang lain. Device driver untuk mendukung berbagai piranti yang masuk atau terkoneksi dengan sistem kita. Dan penerjemah bahasa pemrograman yang sifatnya untuk mentranslate perintah menjadi operasi. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini. Nah, tugas untuk minggu depan, saya akan berikan beberapa pertanyaan yang nantinya silakan teman-teman bisa ketikkan, lalu upload di Google Classroom. Saya akan sediakan page-nya untuk Anda posting tugas seperti biasanya. Ya, jika Anda belum familiar atau lupa mungkin caranya karena 2 minggu ini sedang UTS gitu ya. Yang jelas nanti saya akan sematkan postingan di Google Classroom, Anda bisa klik posting tersebut, lalu Anda bisa unggah file. Kalau di laptop di bagian kanan ada bagian unggah file, lalu bentuknya apa. Kalau menggunakan handphone juga ada tombolnya nanti ya untuk unggah file, ada tombol untuk unggah file. Nah, silakan Anda unggah di situ, lalu berikan komen secukupnya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan apa saja penanganan utama dari perangkat lunak sistem. Ya, soal nomor 1 ya. Sebutkan apa saja penanganan utama dari perangkat lunak sistem. Oke, soal yang kedua. Jelaskan perkembangan sistem operasi yang Anda ketahui mulai dari perkembangan awal hingga perkembangan sistem operasi saat ini. Jadi yang kedua, soal yang kedua, jelaskan perkembangan sistem operasi yang Anda ketahui ya, dari awal perkembangan hingga saat ini. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara utilitas dengan device driver. Ya, yang ketiga, jelaskan perbedaan antara fungsi utilitas pada sistem pada perangkat lunak sistem ya dengan device driver. Karena keduanya terkait dengan perangkat atau piranti yang lain. Nah, perbedaannya apa? Oke, itu saja. Singkat ya. Tugasnya cukup singkat dan saya rasa ini tidak terlalu sulit karena jika Anda memperhatikan penjelasan tadi atau memperhatikan slide yang sudah saya kirimkan, tentu sangat mudah untuk mengisinya. Ini hanya sifatnya sebagai review materi. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan kita akan bahas mengenai perangkat lunak aplikasi. Dan setelah itu kita akan lebih banyak membahas tentang internet dan media sosial termasuk search engine nanti di pertemuan 2 pertemuan mendatang. Oke, demikian untuk hari ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang besarnya dan semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi dan sehat selalu.